Dari media online, kemudian kita beralih ke informasi lain pemirsa. Tahukah Anda bahwa barang-barang elektronik ini yang sudah rusak dan tidak terpakai tidak boleh dibuang sembarangan karena memang mengandung racun yang berbahaya. Ini pun kemudian menjadi masalah di berbagai belahan dunia ya, termasuk juga di Ghana. Masalah yang paling berbahaya terkait dengan banyaknya limbah elektronik. Dan terinspirasi dari hal tersebut ada seorang murid SMP yang kemudian berhasil menciptakan satu alat untuk membuang sampah elektronik. Bagaimana caranya? Ini dia. Indonesia dikenal sebagai masyarakat dengan budaya yang konsumtif, tidak terkecuali dalam pemakaian barang-barang elektronik. Pernahkah Anda bayangkan bagaimana nasib barang elektronik bekas yang sudah tidak terpakai? Sudah benarkah pengelolaan sampah elektronik atau e-waste di Indonesia? Sebab jika salah kelola, e-waste mengandung bahan beracun dan berbahaya. Terinspirasi hal ini, Muhammad Rafa Ibnu Sina, seorang murid SMP menciptakan alat untuk menampung sampah elektronik yang sudah tidak terpakai. RJ sebenarnya dari awal sudah menggerakkan gerakan ini. Kita bertanya dulu, kamu apa yang bisa kita bantu buat membangun minimal itu ke anak-anak yang lain kan menjadi tertularkan ke perbuatan baik untuk alam ya. Makanya kita dukung lah. RJ sendiri ini kan semangat dia dari SD dan terus dipelihara. Kalau nggak dipelihara sayang menjadi rusak kan. Bermula dari kecintaannya pada barang elektronik, anak kelahiran 7 Februari 2003 ini berpikir akan dikemanakan sampah elektronik jika sudah tidak terpakai. Aku emang pecinta elektronik juga, jadinya abis itu kan aku waktu itu mulai buang-buang sampah elektronik gitu. Jadi aku mulai wonder, kepikiran kalau dibuang tuh kemana sih, mereka diapain. Jadinya aku lakukan riset, abis itu jadinya itu ternyata sampah elektronik ini bahaya kalau dibuang. Jadi aku bikin project ini namanya Dropbox dan aku sampai tulis buku. RJ, sapaan akrab anak usia 12 tahun ini, memulai penemuannya saat menjadi siswa kelas 6 SD di sekolah Cikal, Jakarta. Dari hasil penemuannya, Rafa menulis buku berjudul e-waste sampah elektronik. Jadi awal mulanya buku ini tuh pas aku tes naik kelas 6. Tuh aku disuruh bikin project untuk kayak bikin laporan gitu, dan laporan isinya tentang menyelesaikan isu gitu. Jadi waktu itu topiknya aku adalah tentang sampah elektronik juga. Jadi abis itu aku mulai nulis dan waktu itu laporannya bahasa Inggris. Jadi salah satu challenge yang aku hadapi itu harus diganti jadi bahasa Indonesia. Semangat Rafa hingga menemukan inovasi seperti ini tidak lepas dari dukungan keluarga. Saya rasa memang pendidikan itu kan dimulai dari rumah. Dan kita sebagai orang tua fungsinya selain pengasuhan tentu saja memfasilitasi, jadi fasilitator. Dan ketika kita sudah tahu potensi anak seperti apa, kita langsung ambil momennya. Saat itu RJ memang sedang terlibat riset di sekolahnya dan memang dia melaksanakan dengan pengawalan dan mentor dari sekolah. Rencananya Rafa akan mematenkan penemuannya ini dalam waktu dekat. Dari kecintaannya terhadap lingkungan, akhirnya bocah berusia 12 tahun yang kerap disapa RJ ini menciptakan tempat sampah elektronik yang diberi nama e-waste drop zone. Dan nantinya tempat sampah ini akan diproduksi lebih banyak lagi dan ditaruh di titik-titik seputar ibu kota Jakarta. Dan setelah itu sampah-sampah elektronik ini nanti akan diolah kembali oleh perusahaan yang bergerak di bidang e-waste atau sampah elektronik. Lalu tunggu apa lagi anak-anak bangsa, teruslah berprestasi dan ciptakan karya luar biasa. Dari Jakarta, Elita Mega, Ajat Sugianto, Metro TV. Luar biasa bakat-bakat muda Indonesia.